Dalam Islam tidak ada perantara antara manusia dengan Allah. Apa pikiran sesat? Pikiran sesat itu begini. Kalau kita manusia biasa ini nggak bisa langsung bermohon kepada Allah. Nggak ada nanti. Nyok kamu kata saja ulama Aceh. Lalu kita harus ke sana semua. Enggak. Menjaga hubungan yang benar dengan Allah adalah memposisikan Allah sebagai maha segala-galanya. Tak ada apapun, siapapun, dimanapun, dan kapanpun yang mirip setara dekat dengannya. Dekat maksudnya mendekati kemuliaan dan keagungannya. Tidak ada. Semua makhluknya itu sungguh sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia bermartabat adalah manusia yang hanya memposisikan Allah menempati posisi teragung. Dan lalu kemudian memposisikan manusia pada posisi manusia sebagai kemanusiaannya. Tak ada yang lebih hina, tak ada yang lebih mulia. Oh, ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada apa-apa segala macam. Ya, mereka orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang yang mengajarkan umat. Tetapi mereka adalah manusia. Boleh saja silap, boleh saja khilaf. Cuma mereka telah berusaha untuk mengamalkan, untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak ada nanti. Nyok kamu kata saja ulama Aceh. Lalu kita harus ke sana semua. Nggak begitu. Teh putu gelong raya puduh mithe puduh. Nggak mesti seperti itu. Nggak mesti ada pensakralan, pengagungan terhadap sosok-sosok tertentu. Makanya agama yang paling memberantas rahibisme, apa namanya, sikap kerahiban itu adalah Islam. Dalam Islam tidak ada perantara antara manusia dengan Allah. Beda dengan agama lain. Ini mohon penganut agama lain nggak boleh dengar ini. Ini saya ceramah kepada orang beragama Islam. Nanti jangan dibilang pula ini penista agama macam-macam. Jadi begini Bapak Ibu berbahagia, Islam sejak awal datang itu membasmi kependetaan, kerahiban, rabbaniyun wa rahbaniyun. Dibasmi oleh Islam. Membasminya dengan satu surah yang turun pada urutan ke-19. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Turunnya surah ini untuk membasmi pikiran-pikiran sesat tadi. Apa pikiran sesat? Pikiran sesat itu begini. Waktu itu sebelum Islam datang. Bahwa kalau kita manusia biasa ini nggak bisa langsung bermohon kepada Allah karena kita kotor, karena kita ternoda, karena kita berdosa. Jadi perlu ada perantara sebagai wakil-wakil Tuhan yang direpresentasikan oleh para pendeta, para rahbaniyun, para rabbaniyun dan sebagainya. Itu istilah-istilah pada masa itu. Ada orang-orang yang dikeramatkan, ada orang-orang yang disucikan. Dulu begitu sebelum turun surah Al-Ikhlas di masa-masa awal Islam. Apalagi di zaman kemusyrikan. Sampai Lata, udah pernah saya bahas di sini dulu, udah pernah kita bahas. Lata itu awalnya seorang dermawan membagi-bagi roti kepada pengunjung rumah suci, pengunjung Al-Haram. Orang-orang yang jamaah haji dibagi roti, lalu dipuja-puja. Lata ini nggak puas dengan muja-muja mengingat-ingat, dibuatlah patung. Nah, jangan sampai umat Islam yang menyadari dirinya sebagai khalifah dan bermartabat itu juga begitu memuja-muja foto gambar tep raya, inilah penyelamat, inilah yang kenan tayo kenan enggak ada seperti itu. Harus melalui dia kalau kita berdoa kepada Allah. Yang tak berdoa ke drotang handro hende nyapa ta heu nya deh heu yang berdoa kena kurang cik kita yang meninggal ya heu le heu awak deh yang berdoa. Ni dia nak hana tempat berdoa, apakah dalai hoi-hoi gop untuk berdoa untuk orang tuanya. Nyo tabut mendua lega, bek beut tayong hana betul beut, tayu beut bak awak aje. Ha. Satu mayang, tayong pu tu mayang ke gop menggedo kalau gelah. Ya. Hoi awak aje, ya awak suci je. Ini sekali lagi di dalam Islam yang seperti itu tidak ada. Maka kita menjaga tauhid dalam berbagai suasana dan keadaan. Nah, di hiruk pikuk politik dalam beberapa bulan terakhir ini banyak orang yang mensingklet tauhidnya, ganta, mengkilah wawasan dan pemahaman tauhidnya itu. Ada yang pergi ke kuburan ini, ada pergi ke tempat-tempat yang dianggap suci, mohon ini, mohon itu kepada orang yang ada dalam kuburan. Saya pernah
ikut dalam sebuah penelitian bersama dengan teman-teman dari Jakarta, di Cirebon, di makam Sunan Gunung Jati. Itu ada yang sampai bersujud-sujud di situ, meminta supaya dia diangkat sebagai menteri, supaya terpilih menjadi anggota DPR. Hana ino ide, ino hana lagi. Inolah masjid mana nama. Bapak Ibu berbahagia, yang seperti ini mesti dibasmi. Kenapa? Karena kita menyadari manusia yang tinggi derajatnya, manusia yang bermartabat, manusia yang menyadari diri sebagai khalifah. Sebagaimana juga tidak memuja orang tertentu dan juga tidak boleh menghina orang lain. Prinsip tauhid begitu. Hablum minallah, hanya mengagungkan Allah. Hablum minannas, menghormati, menghargai sesama manusia. Ketika kita melihat ada orang tertentu yang mungkin secara keilmuannya Allahu 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 Allah Allahu